sendiri. Lah iki mau balik lagi iki piye to? Oh, no. Oke, siap. Oke. Ya. Hmm, oke, kau. Nah, Sehat selalu, kau. wes. Untuk selalu menebar kebaikan ke alam semesta ini, kau. Semoga kita semuanya Sama-sama. sukses Terima dan kasih. juga Semangat. berlimpah-limpah, kau. Selamat malam. Terima Ya kasih, wes. kau. Sama-sama Mbak E. Halo, Halo. halo selamat malam Ya Ko. Mbak Yuli. Heeh. Ya, kenapa Mbak Yuli? Ko, boleh tanya sedikit nggak Ko? Ya, silakan Mbak. Ko, kenapa ya 3 hari kemarin tuh punggungnya tuh rasanya kayak ada yang gendong gitu Ko. Kayak, ih, Ah, Mbaknya nggak, yang mikirnya macam-macam. nggak maksudnya ya mungkin capek sih. Terus kayak kayak emang harus nerima segalanya ya Ko. Nggak ngertiin apa-apa sih, cuma tanya aja. Kayaknya mulai datang itu ya Ko. Apa ya? Diomelin terus Ko. Sama siapa diomelin? Sama itu, sama bosnya Ko. Sama majikannya Ko. Ya iya kan saya udah bilang, nanti itu datang semua, keluar semua, supaya nanti Mbak belajar penerimaan. Loh, kan udah diingetin toh. Heeh. Iya makanya aku cuma cuma mau tanya aja kok. Terus aneh banget kok, temenku tuh nggak aku apa-apain, aku nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong sepatah tuh kok, marahnya ngambil ya Allah, astagfirullah. Ya Aku nggak iya ngapa-ngapain sama kok. kayak Mbak tadi. Berarti ya wis lah suruh fokus ke diri sendiri Mbak Yuli gitu loh. Ngerti nggak? Oh, gitu ya Makanya kok. ojo kesusu nyimpulin. Cuma heran aja sih kok, seharian Ya kayaknya mau wis. dari kemarin sih. Udah dibilangin juga. Kan udah dikasih tahu, Oh, siap-siap gitu oh. ya. Nanti Emang emang keluar, kayak gitu keluar ya kok. semua tuh. Oh, berarti tanda-tandanya udah mulai maksudnya. Iya, kan udah dibilangin atuh. Begitu dibilangin ya udah berarti itu Oh, proses kalau di itu proses kalau di Islam tuh namanya tazkiyatun nafs, diberesin semua lah gitu loh. Paham oh nggak? Biar gitu. suci jiwanya. Oh Ngerti nggak? gitu. Ngerti sih, tapi aku cuma diam aja. Oh ya, kalau aku udah ngomong oh ya makasih, berarti ini kayaknya ngajarin aku kayak gitu doang sih. Kalau kita lagi ini, kalau lagi Oh malam, tak iya, pikir kalau udah itu. iya masalahnya belum total penerimaan. Kalau udah total Mbak nggak naik ke sini Oh, nanya gitu loh. oh gitu. Oh sih, soalnya sehari ini berontak. Masalahnya sepele banget kok, konyol Iya, banget yang nggak apa-apa. Itu kebiasaan lama soalnya, nggak apa-apa Mbak. oh Wajar. gitu. Soalnya hal-hal konyol kok, bukan hal-hal yang kayak yang fatal atau gimana. Enggak konyol banget, tapi itu kayak pengen kayak dia tuh Memang, pengen ngomong terus gitu. Kayak memang ada nggak sesuatu yang apa-apa narik Mbak. dari aku kok. Iya nggak apa-apa. Pokoknya nggak usah disimpulkan. Fokus untuk penerimaan aja ya. Oh, oh intinya kita terima aja gitu. Intinya belajar lah, belajar. Iya, benar. Oke Jadi sih. fokus ke diri sendiri. Ya ibarat lagi bersih-bersih inilah, jiwanya lagi bersih, wadahnya lagi dibersihin lah. Ya, siap. Ya, Oke, paham kok. Siap. Makasih kok. oke. Oke, Lanjutin ya. makasih. Siap, siap. Makasih kok. Yo, sama-sama. Habis bakar tungku dia. Oke kalau dibakar tunggu aja udah dibilangin lo, udah muncul semua lo nggak percaya. Aduh. Halo. Halo. Waduh.
lagi taraweh nonton Cohen. Aduh, pokoknya kalau udah bakar tungku ampasnya keluar semua lu, siap-siap lu kerak-kerak ya lu. Iya lagi terawih dia, tapi ngintip-ngintip nonton Cohen. Halo, 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 selamat malam Ko. ya selamat malam. Dengan siapa Mas? Saya ada sedikit Tendre kok, Tendre. Di mana? Saya di Makassar kok. Oh iya, gimana Mas? Saya ada pertanyaan sedikit nih kok mengenai meditasi. Hmm. Kan gini kok, saya tuh rutin tuh meditasi 30 menit per harinya. Dan pertanyaan saya begini, apakah dalam meditasi itu harusnya saya kan dalam meditasi itu biasanya afirmasi kan kok, saya sehat jasmani dan rohani, saya Cuma bukan saya meditasi tuh. oh itu bukan meditasi aku. Ya itu yang saya Meditasi mah pertanyakan, enggak. apakah meditasi Meditasi itu itu harus melatih fokus gitu. iya 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 Paham nggak? oh Bukan. iya iya Kalau mau paham, paham. afirmasi itu jangan pas meditasi. Oh Meditasi begitu ya kok. aja, afirmasi. Oh begitu. Ya itu yang mau saya pertanyakan kok. Tapi kan sekarang sudah jelas dijawab sama Kohit. Kalau meditasi itu ya meditasi doang, nggak perlu ada afirmasinya gitu. Iya benar. Meditasi ya meditasi aja. Belajar diem lah istilahnya. Tapi Iya. melatih fokus gitu. Yang tadinya ya nanti kan misalnya kita suka fokusnya langsung ke emosi atau ke pikiran, kita coba alihkan melatih ke nafas masuk, nafas keluar. Simpel itu aja dulu. Nggak usah ini. Ya. Siap kok. Iya. Nanti kalau afirmasi itu mah beda urusan, bukan Oh, ya, pada beda saat urusan. meditasi gitu. Iya siap. Ya. Ya, Coba makasih kok dipisahin ya. dulu. Ya, nanti Iya, iya. pisahin dulu meditasi. Nah, biasanya kalau udah tenang, baru afirmasi masuk. Tapi selesain dulu meditasinya ya. Siap kok. Terima kasih kok pencerahannya kok. Makasih. Ya, sama-sama Mas. Itu aja ya. Percerahkan. Ya. Selamat malam kok. Dadah. Selamat malam. Dadah juga. Iya, beda kamar itu. Bentar ya. Kok jadi nge-like sih? Ini kayak sinyal agak ini ya guys, sorry ya guys. Meditasi minta jodoh. Nah, ini bener nih. Buka kelas lah udah. Meditasi minta jodoh. Bentar ya guys. Iya sama itu tuh. Ane Dina Kepura. Nah itu. Biro jodoh. Halo. Halo, malam kok. Ya Mbak, gimana Mbak? Kemarin kan disuruh Koko ke psikolog sama terapi udah. Terus gimana? Kalau saya rasain sih agak udah mendingan. Ini yang saya mau tanyakan, bentar lagi kan suami pulang hari Rabu besok.
Nanti saya harus gimana ya kok? Loh, kok tanya saya? Kan suaminya Mbak. Maksudnya melepaskan itu loh. Melepaskan apa sih? Saya nggak ngerti ceritanya. Melepaskan baju. Yang melepaskan melepaskan yang keinginan apa ya, kayak Marah-marah. takut kehilangan dia gitu loh. Oh, maksudnya bucin. Iya, Ya ngomong aja tuh the point. Ngapain ngomong ke saya? katanya kalau Ngomong lagi sama orangnya lah, Mbak. katanya Jangan ngomong ke saya, Pieto. katanya kalau lagi-lagi dipucinin malah nggak suka toko. Nah, inilah makanya. Belum praktek udah katanya-katanya. Belajar di mana? Bingungnya ke saya kan lucu kan? Ini paham nggak sih Mbak? Nggak paham kok. Kalau nggak paham, praktek aja. Jangan dengerin katanya gitu loh. Ya, Iya, ngomong aja jujur gitu. Apa susahnya sih? Ngomongnya pakai hati gitu loh. Ya, oh gitu ya. Takut orangnya ini kayak saya nih takut kehilangan tapi apa ya ya? makanya Mbak selesain dulu sama psikolog biar tenang. Nah, gitu. Iya kemarin sih udah ke psikolog, katanya bagus kok ibu. Siapa tahu nanti ibu nggak kesini lagi lebih baik gitu. Iya, takut kehilangan maksudnya ya. Iya, ya kan kemarin kan Ya bilang aja gitu. suami kan bilang kan masih di penjara itu pingin nikah lagi gitu loh kok. Oh, dia yang di penjara mau keluar. Iya, Oh, ya itu pilihan lah, tergantung Mbak sendiri gitu ya. iya di sisi lain kan aku pengen masih sama dia selama masih di sisi Tapi lain kalau kayak orang nggak yang nggak mau nerima gimana? loh. Nah, itu dia. Kalau orang yang nggak mau kan nggak bisa juga ya. Kita nggak bisa maksa orang, Bu. Jadi Ibu harus bijak sini, Bu. Mentingin diri dulu ya, Bu ya. Ini kepikiran yang belum terjadi ya kok. Dia pun aku tanya, emang kamu mau nikah Betul. sama siapa? Ya nggak tahu nantinya, katanya gitu. Ya udah, urusan nanti, ya kan? Ngapain dipikirin? Cuma Belum pasti juga kok. iya kok. Ya, yang penting Cuma dia, kalau gini loh. Jadi biasanya kalau takut, ibunya takut dia ini, ya udah di ini aja, di apa namanya tuh eh dijaga lah gitu, diservis lah yang terbaik gitu loh, biar nggak pindah ke lain hati iya, gitu. Ya, iya itu iya kok servis. Tapi nanti hasilnya jangan itu ya kok. Apa yang terjadi nah yang penting usaha jangan dulu hasil ya kok. gitu. Urusan hasil Oh mah ya iya iya. udah berdoa aja ya. Oh iya gitu ya kok. Bener. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu besok dia pulang. Ya udah belajar jurus dulu lah. Jurus masak, ya kan, jurus pijit gitu loh. Jurus bikin kopi gitu ya. Udah 26 tahun sih kon nikahnya. Ya udah, Mbak yang tahu lah caranya gimana ya. Oke, Mbak.
Nggak ada. Sama-sama, semangat Mbak E. Iya kok, makasih. Sama-sama. Tas mama mana? Waduh, kayaknya Kohen nih harus ini juga nih buka perguruan jurus. Malam kok. Malam dengan siapa? Rima kok. Mbak Rima di mana Mbak Rima? Kok. Aku di KL kok, Kuala Lumpur. Oh kok, tapi orang Indo? Iya, orang Indonesia. Cuman udah lama. Oke. Gimana Mbak Rima? Kok gimana caranya? Aku tuh kan sering gini ya. Berkonflik nih dengan pasangan gitu ya. Gimana caranya untuk tidak berkonflik gitu kok. Kadang itu kan pingin ini ya, udahlah. Kadang aku diem Masih cinta gitu. nggak? Masih cinta. Terus yang apa yang dikonflikin? Nah, sering konflik gini loh kok. Sering kalau dia itu emosi gitu loh kok. Jadi sering aku tuh ingin menanggapi terus gitu loh kok. Trigger. Jadi kayak terpancing terus gitu. Terus pernah nih aku diem gitu ya. Tapi diemnya saya itu Silent treatment. semakin membuat dia itu kayak memancing terus untuk aku menanggapinya gitu loh kok. Ya tapi masih cinta kan? Masih kok. Oke. Pertama, belajar soal riset soal love language. Love language. Bahasa cinta. Bahasa cintanya Mbak Rima, bahasa cintanya dia. Dia ada 5 kalau nggak salah ya. Afirmasi, terus afirmasi, sentuhan. Aduh, nggak lupa lagi apaan sih tuh? Afirmasi, sentuhan. Coba guys diketik guys, ada 5. Sentuhan. Afirmasi, hadiah, act of service, betul. Satu lagi apa ya? Give, tadi udah give. Jadi Pujian gitu. jadi pertama itu act of service. Oh iya, time. Yang kedua quality time. Maaf ya kalau soal cinta-cintaan nih Kohen nih udah karatan ini. Gift ya. Yang keempat sentuhan. Touch sebenarnya. Tadi satu lagi apa? Afirmasi. Nah, ini yang Mbak Rima riset tadi pelajarin. Kira-kira dia yang mana gitu. Sometimes kalau Sentuhan sama quality time. dia siapa? Pasangan. Ya Dan udah. sama kok gitu. Cuman yang sering bikin konflik itu kayaknya aku yang salah deh kok gitu. Jadi kan dia pernah melakukan satu kesalahan yang kayak bohong gitu kan kok. Akhirnya saya kayak terpaten gitu ya. Oh, Apa ya yang dia itu lakukan belum akhirnya penerimaan. gimana tuh kok? Jadi dia gini, oke. Jadi dia kan melakukan sesuatu tindakan yang salah, terus Mbak Rima belum bisa menerima itu, sehingga melabel itu sebagai tidak bisa dimaafkan gitu ya? Udah memaafkan kok, tapi kadang itu teringat Kalau masih lagi gitu. ke-trigger Jadi, belum, Mbak? oh gitu. Soalnya kadang teringat gitu ya saat dia cerita apa itu kayaknya langsung aku tuh tersambung ke hal itu gitu loh Nah bahwa iya itu ke-trigger namanya. oh gitu. Terus gimana tuh Jadi kok flashback kan? caranya? Nah itu masih kesimpan di gudang emosi itu, amigdala namanya.
ya. Terus gimana Jadi tuh kok? di otak tuh ada bagian otak tuh yang namanya amigdala. Amigdala tuh adalah gudang emosi itu. Nah, kalau masih ke trigger langsung ke flashback ke sana, artinya proses penerimaannya itu loh. Ngerti nggak? Kadang Soal aku peristiwa itu. kadang itu Dan eh, mm-mm, belajar untuk diam kok, tidak menanggapinya gitu ya. Tapi di saat journaling dia aja, mulai belajar journaling Mbak Rima. gimana tuh kok? Kok Journaling belum? tuh jadi gini. Mm-mm. Jadi Mbak Rima beli satu buku, Mm-mm. nanti belajar journaling selama 30 hari. Nah, halaman pertama soal amati. Amati emosi Mm-mm. dan pikiran yang sering hadir pada saat ke-trigger. Ngerti nggak? Oke. Nah, setelah itu syukuri. Syukur. Jadi, apa yang bisa disyukuri gitu loh, paham nggak? Hmm. Oh, dia ternyata walaupun dulu pernah buat kesalahan, tapi dia sudah ada effort untuk berubah. Dia Oke. Aku sudah rekam nggak mulai apa-apa ya kok ya? Aku Kenapa? aku rekam nggak apa-apa ya? Oh, rekam aja nggak apa-apa. Oke. Terus Asal kok? jangan dijual rekamannya. Enggak kok. Buat aku belajar. Iya. Jadi syukuri aja apa yang bisa disyukuri gitu loh. Mm-mm. Nah, gitu ya. Nanti ketemu tuh kalau sering dicatat selama 30 hari akan ketemu yang namanya data. Data soal respon diri. Nah, nanti dari situ ketemu yang namanya pola. Pola respon. Nah, pola respon ini Mbak bisa tahu mana yang positif, mana yang negatif. Yang negatif dikoreksi. Udah. Supaya nanti jadi positif. Caranya gimana? Penerimaan. Memaafkan. Syukur-syukur kalau bisa mengampuni. Kenapa? Karena kita semua manusia tempatnya salah. Mbak juga suatu saat akan salah. Paham? Oke. Soalnya gini kok, kadang itu kan banyak hal-hal negatif yang terucap dari eh, ini ya, dari dia yang sebenarnya itu tidak saya lakukan gitu ya. Itu Akumulasi terucap sama. terus gitu. Sama itu akumulasi. Jadinya tuh Mbak Rima kalau Mbak Rima, jadi gini Mbak Rima. Mbak Rima itu kan makhluk listrik yang ada yang namanya elektro. Di sini elektronya, di sini magnetnya. Ya. Jadi kalau dia nggak selaras, pasti jadinya tuh negatif. Kalau dia nggak selaras. Nah, magnet yang negatif ini dia akan menarik-narik yang negatif juga. Hati-hati. Khususnya dari pasangan. Makanya yang berubah tuh mending Mbak berubah dulu. Jangan menunggu dia berubah. Karena yang sekarang diperjalankan untuk belajar kesadaran ya Mbak Rima, bukan dia. Bagusnya didiamkan dan tidak direspon atau gimana kok bagusnya kalau gitu tuh? Nggak usah direspon. Makanya kan belajar untuk ngenalin data respon diri dulu. Kita meresponnya gimana nih gitu dari catatan-catatan journaling ini. Mbak kan ngeblank nih. Betul nggak? Yang Mbak bisa proses adalah akibatnya. Sebabnya Mbak nggak tahu nih. Nah, untuk tahu sebabnya,
dibutuhkanlah proses untuk journaling sehingga tahu punya datanya. Nah, dari data itu Mbak tahu, oh ternyata saya selama ini pola responnya adalah begini. Nah, kalau dia masih negatif, dikoreksi ke positif. Belajar lewat yang namanya penerimaan, memaafkan, bahkan mengampuni. Nah, ini proyeksinya adalah empati. Bukan lagi benci, tapi mungkin kasihan gitu. Paham nggak? Mm-mm. Sering kok Sehingga aku. ini nanti dirubah jadi positif magnetnya. Begitu positif, kan udah memaafkan ya, udah berarti udah nggak ada kemarahan, nggak ada kebencian, nggak ada kepahitan. Nah, itu nanti akan mudah gitu loh untuk berubah jadi positif. Nah, positif inilah yang akan memancing dia juga mau tidak mau ikut positif. Ibaratnya dia marah pakai api, dulu Mbak siram bensin, sekarang Mbak siram air gitu loh. Jadinya dia juga adem. Ngerti nggak? Ya, soalnya kadang gini kok, saat saya itu tidak menanggapinya gitu ya, saya diam lah gitu. Dia itu semakin menggebu-gebu untuk memancing aku untuk terpancing gitu, untuk melawannya gitu. Ya Walaupun, makanya diemin aja udah. oh gitu. Walaupun dia kadang gini, kamu tuh ngelawannya gitu. Walaupun aku tuh diem, tapi kalau aku diem, dia tuh kayak merasa tersiksa gitu kok. Jadi merasa ingin memancing Emang terus begitu. dengan kata-katanya dia gitu. Konfliktual. Ngerti nggak? Kan tarik menarik. Halo? Iya iya kok. Dirubah Halo? nggak yang di dalam diri gitu loh. Mm-mm. Kalau nggak dirubah dalam diri ya sama aja ngulang lagi gitu loh. Paham nggak? Ngerti nggak? Berarti jurnal mencatat itu ya kok Karena ini terus soal vibrasi. mm-mm. Gimana kok? Halo? Sinyal si Mbak sih. Cek. Ya? Kok? Halo? Ya? Udah? Ya ya kok. Udah? Jadi kan Oke, dicatat sorry. ya, Sinyal saya jelek. diamati. Mm-mm. Iya, ya. Mm-mm. Nah, Dari makanya situ baru nanti ada datanya itu kok. Dari data itulah baru dilihat gitu. betul. Nah, biasanya dari pola respon ini kan udah ketahuan nih. Nah, ini yang diakui. Akui, terima. Itu catat responnya dia juga kok, gitu itu. Enggak lah, fokus aja ke diri sendiri. Ngapain fokus ke Oke. dia lagi? Lampaui. Nah, ini. Diakui dulu. Iya juga ya, saya kenapa masih ada ini ya. Sehingga dia juga menarik negativitas dia juga. Gitu. Nah, itu diakui dulu, jujur ke diri sendiri. Setelah diakui, diterima. Kita masih ada yang negatif. Baru dipahami, oh ternyata memang harus saya dulu yang mulai untuk berinisiatif untuk merubah diri. Masalahnya Mbak tuh diam tuh nggak diberesin yang di dalam diri sendiri. Oke. Ngerti nggak? Iya kok. Jadi vibrasinya tetap sama. Dia merasakan vibrasi ini. Nah, diam tapi ngedumel kan bisa, benar nggak? Iya. Nah, itulah, ngedumel itulah yang jadi vibrasi ke dia, gitu. Oke? Iya kok. Nah, jadi dirubah, begitu dirubah,
Pelan-pelan nanti Mbak fokus ke diri sendiri untuk merubah cara merespon itu. Walaupun diem, ya udah tetap bikinin kopi, ya. Saya Layanin melakukan lah. itu juga kok Iya, sebenarnya. tapi Cuman kalau mungkin kalau nggak bikin diberesin kopinya gitu masih ya. ngedumel, pakai negatif sama Mbak. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Yang ada adalah apa? Berprasangka baik gitu loh. Mungkin dia capek, mungkin dia ada luka batin waktu kecil, inner child. Nah, Mbak juga sepertinya ada gitu. Hubungan sama orang tua gimana dulu waktu kecil? Saya sih oke kok, cuman dia pernah memang hubungan sama orang tua itu pernah inner child-nya pernah kayak inilah ya, pernah apa dititipkan ke orang gitu loh, ke omnya Oh gitu. iya, kekurangan cinta. Sebenarnya kalau Mbak gimana? Aku sih oke-oke aja kok, maksudnya nggak ada Ya, ini ya gitu. ada lukanya nggak? Bukan masalah oke-oke aja. Luka sepertinya enggak ya kok gitu loh. Cuman luka apa ya dengan pasangan gitu mungkin ya. Pasangan tuh biasanya kalau di level sudah berpasangan tuh biasanya itu hanya proses akibat aja. Pengulangan dia. Hmm, mm, Ngerti nggak? mm, Ya. Makanya nanti di journaling kalau diniatin ketemu tuh sebenarnya. Ya. Iya Nah, kalau kok. kalau masih ada inner child atau gini deh ya, gini. Gimana Mbak kok? Rima jangan menyimpulkan dulu sudah nggak ada atau sudah atau gimana. Nanti Mm-mm. nonton VT saya yang dipin ada 3, tonton 3-3-nya ya Iya kok. soal inner Nanti child. aku lihat. Nah, ke-trigger nggak? Saya mau tahu gitu loh ya. Iya kok. Ya, oke. Iya kok. Iya. Makasih ya kok. Thank you Oke, kok. sama-sama Mbak. Selamat malam. Malam kok. Selamat malam. Iya kok. Bentar kok aku capture dulu bentar aja. Oh iya, silakan. Oke. Makasih kok. Selamat malam kok. Selamat Aku turun ya. malam. Iya. Halo, malam kok. Malam. Ini Siapa Juli nih? kok. Hah? Juli Oh, kok. kok akun ini? Iya, Biar nggak ketahuan ya. kok. Gimana Mau Juli? tanya nih kok. Eh, kemarin-kemarin kan sempat ke-trigger ini kok ya. Hmm, Terus saya kan catet nih kok. hmm. Abis nyatet, panjang ceritanya kok. Ingat yang lama gitu kan kok. Nyambung lah ya. Iya nyambung, ingat yang lama gitu kan. Nah di situ saya tuh keluar semua tuh umpatan tuh. Terus? Ngata-ngatain kan kesel gitu kan gue ya. Cuman setelah saya tulis ya kok saya mikir nanti kebaca nggak ya sama yang bersangkutan gitu, Terus? malah nanti jadi nambah apa ya istilah tuh jadi ribut, Makanya jadi saya diumpetin lah. bakar kok. Catatannya diumpetin. Catatannya diumpetin. Oh diumpetin ya kok, cuman saya tuh Ya takut itu kan terbaca privasi. gitu, saya bakar kok. Dibakar nggak tuh? Nanti kamu mau baca lagi gimana? Nanti kamu mau baca lagi gimana? Tapi masih inget sih kok, gimana ya kok ya. Ya harusnya kamu tulis jadi ketahuan before afternya nanti. Oh ditulis aja tetap ya kok. Iya, tapi diumpetin gitu. Titip kayak ke tetangga gitu. Jangan dong. Gitu. Iya ya kok. Ini lagi Ya. off sih kok. Tapi udah ada kemajuan nih kok. Ya harusnya ada. Kalau dilatih mah ada tuh. Nggak mungkin nggak ada. Tinggal kamu aja praktek nggak gitu. Iya kan baru berapa ya? 4 hari ya kalau nggak salah, apa 5 hari. Nah, Saya 5 takut hari aja kalau udah ada. Bagaimana kalau sebulan gitu. iya makanya semangat banget jadinya kok.
Gila kok. Biasanya tuh ya kalau datang bulan itu kok sakit kepala itu kok sampai apa ya? Mata ini rasanya mau lepas gitu biasanya sakitnya kok. Terus, Ini saya itu tuh sampai nggak sadar lagi datang gitu kok. Lah, kok nggak ada sakit artinya kan udah kepalanya gitu. artinya kan energinya itu kan udah ini kan, energinya itu udah tersalurkan. Paham nggak? Hmm. Biasanya tuh dulu tuh ada yang kesumbat. Nah, kalau ngomong soal menstruasi itu yang kesumbat tuh yang di warna jingga itu loh, sakral itu. Ngerti nggak? Yang di apa deket tulang ekor gitu kok? Enggak, tulang ekor kan di bawah merah, di atasnya dia. Merah. Sakral, Oh, cakra sakral. di Nah, itu atas biasa tulang keblok ekor itu tuh. ya kok? Iya, yang warna jingga, warna orange. Di atas itu kan diulati kan warna kuning, solar plexus. Nah, kalau kalau yang urusan sama apa namanya alat vital itu ya sakral. Nah, makanya kemarin tuh meditasi itu kan buat nyalurin energinya, buka jalur energinya dulu nih, biar yang kesumbat tuh dialirin energi, nggak keblok. Hmm. Makanya begitu dia udah lancar itu, sama nanti fisiknya ngikut dia, Hmm. ya. Nah, setelah fisik nyaman, udah dapat energi secara seimbang, baru fokus ke psikisnya nih, mentalnya nih. Mm-mm. Nah, mungkin ada rasa takut, masih belum bisa penerimaan. Nah, itulah nanti meditasi-meditasi itu yang ngebantu kamu tuh menyeimbangkan itu, gitu. Paham nggak? Paham kok. Ya. Heeh. Tapi Tapi fokus ke biasanya diri gini sendiri kok, dulu. Kenapa? masih boleh kan misalnya habis meditasi yang koko ajarin itu biasanya saya lanjutin lagi meditasi ke napas itu lagi kok. Boleh nggak kok? Lupa saya kemarin nanya. Maksudnya meditasi napas biasa? Iya gitu. Oh, boleh. Nggak ada masalah. Yang penting 5 set dulu itu minimal, ya. 5 set. Kemarin koko bilang 3 set kayaknya. Ya nggak apa-apa, naikin lah, lama-lama kan progresif. Oh gitu. Saya masih 3 sih kok. Ya boleh. Berarti Nggak dinaikin apa-apa. terus ya kok. Senyaman kamu aja ya. Oke kok. Siap. Ya. Bayangin kamu 3 set aja udah begini, kalau 5 set gimana? Ayo. Iya kok. Gila. Saya sampai bingung kan. Terus saya tanya tuh sama Deli. Deli, gimana kan dia juga gitu ya kok. Kalau dia kan sakit di perut kan. Mm-mm. Nah, ternyata dia juga ini kok nggak ada rasa apa-apa sampai dia sendiri nggak Iya, sadar juga lagi datang. lancar dia makanya. Gitu. Ntar nih itu anak Semangat lebih lagi pintar dia. dari kalian loh, dari kamu berdua loh. Heeh. Anak-anak itu lebih pintar dari kalian berdua kalau dia fokus gitu. Iya, Nah, idenya sekarang dia banyak lagi banget bikin itu batasan kok. diri nih sebenarnya nih, si Deli ini lagi bikin batasan diri karena dia udah paham ya. Hmm. Dia akan bikin batasan diri, protek diri dia, jadi hal-hal yang di luar diri nggak menguntungkan buat dia, buat mental dia nggak mau accept. Ngerti nggak? Ya. Dia nggak mau pusingin gitu, karena dia memang harus begitu. Di umur-umur begitu kan dia, di umur-umur segitu tuh dia sebenarnya mencari jati diri dia. Mm-mm. Nah, makanya kemarin saya modalin itu gitu. Iya. Jadi dia bisa protek diri dulu. Jadi nggak ketarik drama sama kalian berdua lah. Aduh, drama Korea nggak jelas. Makanya saya mau privat juga tuh, nggak mau ketinggalan saya kok. Nah, ntar kalau mentalnya udah jadi, psikisnya udah, kalau tubuh mentalnya udah jadi, fisiknya udah jadi. Nah, baru tuh spiritualnya si Deli tuh naik tuh. Connect dia langsung tuh. Begitu connect. Nah, mau ngomong aspek rezeki kayak, mau ngomong aspek relasi kayak, ya itu semua naik semua nanti. Mantap. Ya, karena dia fokusnya ke diri sendiri dia aja. Iya.
Oke? Oke Ada lagi? kok. Udah itu aja kok. Makasih banyak banget kok. Oh iya, sama-sama. Iya kok. Semangat. Iya kok. Halo, Mbak Ira. Halo Ko, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ko. Dengan siapa? Dengan Ira Ko, di Lombok. Oke. Waduh, di Lombok. Gimana Mbak Ira? Sinyalnya nih. Mau nanya nih Ko, kalau misalkan masalah finansial itu ada hubungannya dengan inner child nggak ya Ko? Ada. Mental block itu. Sangat pengaruh banget ya Ko? Iya. Ke segala aspek sih kebanyakan. Mbak happy nggak? Gimana ya Ko? Kalau dibilang, kalau untuk masalah keluarga inti nggak ada masalah kok, cuman kayaknya ngerasanya kayak finansial tuh turun banget gitu. Ya itu kan mental. Mental itu terpengaruh sama batin. Batin itu terpengaruh sama luka. Jadi kalau batin itu namanya kualitas jiwa. Nih kualitas jiwanya. Apakah bertahan hidup, adaptasi, atau kreatif? Nah sekarang saya mau nanya. Yang Mbak lakukan itu apa? Pada saat keuangan turun? Kepikiran nggak? Saya tiap, iya kepikiran, sadar sih kok misalnya gini, Ngapain? kadang Suaranya agak kecil Mbak, jauh? khawatir, takut. Saya Gimana? kadang sadar gitu, Jauh udah suaranya, Mbak? besar suaranya nih kok. Udah. Gimana? Khawatir, lagi cemas, lagi takut gitu. Iya kadang Iya. saya sadar gitu kok kalau lagi keadaan saya tuh cemas, Iya, takut, khawatir gitu. maksud saya di saat Mbak bilang urusan ekonominya lagi turun, apa yang akan Mbak lakukan gitu loh untuk ini bisa naik gitu loh. Apa? Kepikiran nggak? Saya sehari-hari, maksudnya Solusinya apa gitu loh? Loh, Mbak bilang kan sekarang ekonominya solusinya tuh, turun. nah Ini sinyal saya tuh sinyal Mbak sih putus-putus kok saya dengarnya. sinyal saya kayaknya ini tuh, sinyal saya kayaknya nih tempat aman. Iya kok gitu. Halo? Halo? Ya kok. Ya, Sorry. udah. Ya kok. Nah, Ini sinyal saya kayaknya. iya, jadi gini, Mbak tadi bilang ekonominya lagi turun. Oke. Nah, pertanyaan saya pas turun itu, Mbak, apa yang Mbak lakukan agar ini bisa naik? Muncul nggak solusi sementaranya? Saya berjualan. Jualan kok. Iya, selain jualan apa kepikiran nggak? Nggak ada. kok. Nah, itu Taunya makanya jadinya berarti kayak Mbak. gimana ya? Kayaknya pengennya yang instan. Nah, iya, jadinya yang ada apa? Takut, cemas, itu aja ya. Utang.
Iya kok. Nah, itu Jadinya larinya ke berarti. hutang gitu kok. Nah, itu dia. Berarti survive dia bertahan hidup. Nggak kreatif. Ngerti nggak? Jadi gali lubang, tutup lubang. Nah, kalau orang survive, bertahan hidup, dia itu polanya mengulangi dan menambah penderitaannya. Nah, ini nih orang-orang kejebak pinjol nih di sini nih. Mentalnya mental survive, kualitas jiwanya. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Makin dilakuin, bunganya makin gede, makin nggak bisa bayar. Kenapa dia bisa survive? Kenapa dia bisa survive? Nah, kalau orang survive, Iya, jadi kalau urusan ekonomi nggak beres, urusan keluarga bermasalah, urusan diri apalagi nggak keurus. Sosial juga begitu, malu jadinya. Urusan hukum pasti nantinya cepat lambat. Urusan relasi ya udah nutup diri dia. Urusan budaya apalagi nggak kepikiran gitu loh. Jadi nggak ada yang beres kalau dia survive, Mbak. Paham nggak? Nah, kenapa Mbak tuh mental jiwanya bisa survive? Karena apa? Karena ada yang namanya luka batin. Ini yang bikin program di bawah sadar jadi program mental korban. Nah, ini yang dipakai terus nih setiap hari nih mental korban ini. Nah, mendingan diberesin. Yang bisa beresin siapa? Ya Mbak Ira sendiri. Lewat niatin dan usaha. Supaya apa? kadang gini kok, Supaya maksudnya bisa belajar penerimaan. Kayak berarti yang tadi nih mana tuh penerimaan, memaafkan, mengampuni. Baru dia pelan-pelan bisa naik dia. Nah, kalau udah adaptif, dia menanggulangi penderitaannya dan dia itu bisa menemukan solusi. Ini soal solusi kalau adaptif. Mungkin, tapi ya masih 50-50 ya. Mungkin ekonominya nanti naik, tapi waktu dengan keluarga berkurang. Mungkin ekonominya naik, tapi kesehatan berkurang. Nah, itu adaptif. Tapi kalau kreatif, nah ini semua nih bisa diberesin dengan sendirinya. Gitu. Ya. Jadi kira-kira ujungnya apa kalau mental saya korban? Cara solusinya untuk respon. ngebesarin luka batin itu gimana ya kok? Ya kasih kolok aja. Ya. Psikolog gitu loh. Cara respon. Kalau memang udah parah, ya jangan gini Mbak. Kalau mau beresin, kalau soal luka batin itu jangan ngelihat nih gini ya. Kadang-kadang ya guys, kalau orang udah mental korban itu, niat dan usahanya harus lebih besar, ekstra. Jadi mau berapa duit ya udah, yang penting apa saya sembuh. Daripada saya ngutang lagi. Paham nggak? Mendingan saya tuh ke psikolog Ya kok, sekali, jadi 2 kali, semakin 3 ada kali, keinginan selesai buat gitu loh. Jangan nggak ada duitnya kok, sayang kok duitnya, ya udah kamu nanti kejebak lagi, muter lagi gitu loh, paham nggak? Duitnya lebih habis banyak di situ daripada kamu ke psikolog, ke iya capek profesional kok gitu. misalnya. Nah, paham nggak? Kadang-kadang kita ini pikiran Ya kok ini kadang tuh capek udah dibikin kesimpulan sendiri gitu loh. Ya, iya benar kok. mendingan keluar duit sekali,
tapi tenang, Iya, iya. bisa fokus lagi nyari duit, nanti kreativitasnya muncul tuh. Gitu. Nah, kadang-kadang kita ini punya mental Nyerah block. gitu ya kok, tapi kan nanti sadar lagi gitu. Nah, makanya latihan, kembali lagi ke fokus. Fokusnya mau escape, pelarian. Pelarian tuh ngutang tuh. Ngutang itu pelarian sebenarnya. Dia nggak mampu, dia ngutang lagi. Itu pelarian tuh mentalnya tuh. Paham nggak? Mau escape atau penerimaan, hadapin itu, berani. Ya. Oke? Iya, iya kok. Kok. Oke kok. Oh bisa lah, kalau niat mah. Terima kasih banyak kok pencerahannya. Ya. Allah tuh cuma butuh niat dan usahamu, Mbak. Insya Allah kok harus kuat kok, harus bisa. Iya. Ya. Oke. Semangat ya, Mbak. Beres ya. Kadang semakin oke kok. Ya, oke kok. Makasih banyak kok, makasih banyak. Sama-sama. Minta diturunin ya kok. Oke, oke. Delay mulu nih. Sinyal ya guys, sorry ya. Sinyalnya udah ngantuk. Halo. Hai, malam Kohen. Ya malam, Eka gimana? Sebenarnya udah kejawab dari yang tadi nanya ada yang kejawab, tapi is okay lah ya. Hmm, Hari ini hari ke-76. Terus hmm, hari ini ada yang spesial. Em, hmm, Tiba-tiba ada masalah, sebenarnya sih masalahnya sudah biasa, tapi cara pikiran menghadirkan masalah itu berbeda gitu. Biasanya kan saya buat journaling secara lisan ya. Kalau lagi di jalan gitu. Tadi kan kebetulan lagi di jalan. Terus tiba-tiba belum buat di lisan tuh udah hadir gitu di dalam diri. eh Tuhan itu divisualkan unconditional love, and then saya duduk di depan gitu. Terus ingin menceritakan masalah yang saya sebut masalah lah gitu. Tiba-tiba nggak ada penyelesaiannya sih, cuma smile aja gitu. Smile tapi bukan smile dan kayak nggak berani untuk melanjutkan gitu. Itu spesialnya hari ini. Jadi hanya kalau mau komplain kepada yang memberikan masalah gitu ya, berani nggak gitu kan? Bukan berani nggak, apa namanya? Layak nggak gitu kan? Gitu aja sih. Tadi pertanyaan-pertanyaan tentang height dan segala macamnya itu juga udah terjawab, dan amazing sih. Saya masuk ke Kohen kemarin itu hampir 2 bulan yang lalu ya, Kohen ya. Dan yang tadi pengen saya tanya adalah, ternyata yang saya katakan saya baik-baik saja gitu kan, padahal saya belajar tentang psikologi juga dan dan relationship dan segala macam lah. Tapi ketika udah bersentuhan dengan spiritual itu, ternyata aku masih blind gitu. Jadi hari ini yang Kohen bilang sendawa, saya kira itu ya mungkin ada juga pelepasan energi energi negatif.
Terus Kohen kan bilang periksa ke dokter gitu ya. Terus sama dokter aku dikasih apa toh, Kohen? Dikasih Kenapa? dikasih prebiotik. Padahal kan udah sering minum Yakult gitu ya, kan itu prebiotik Hmm. juga kan ya. Berarti kalau dikasih prebiotik yang itu berarti udah dalam level yang problem lah, boleh dikatakan problem gitu. Tapi alhamdulillah, jadi ketika kita menumpuk suatu masalah gitu ya, kita tumpukin dengan alasan, oh ya sudahlah, oh ya ternyata itu, ya itu tadi yang sering saya belajar bahwasanya apa yang amarah dan segala macam dipendam itu menjadi penyakit di dalam diri kan, fisik ya, ya cancer lah, ya apalah gitu. Nah begitu sekarang hari ke-76 semuanya saya dapat jawaban, oh ternyata aku fisik gue sakit ya gitu. Tidak Hmm. baik-baik saja gitu. Terus kemudian yang paling amaze-nya haidnya yang sejak saya kira ya mungkin di umur 48 ya mungkin menopause kali ya pre-menopause gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Karena kan menopause dengan libido itu kan bersandingan ya Kohen ya. Hmm. Kalau saya lihat dalam libidonya nggak ada masalah, masih sama gitu. Tapi kenapa di dalam menstruasinya berbeda gitu, obatnya something wrong. Ternyata benar. Seminggu setelah telepon dengan Kohen, the first time, itu udah ada flag. Tapi saya kira, oh mungkin menopause emang kayak gitu kali ya, gitu. Terus sudah tuh, setelah itu, flagnya lebih banyak gitu. Terus hari ini normal, bukan hari, dari tanggal 4 lah, 3 normal sampai hari ini gitu. Oh, I see. Berarti kalau pembakaran tungku tuh bersih-bersih itu semuanya bersih gitu ya. Fisik lah, inside outside gitu. Dan ya saya bersyukur lah kayak Kohen tadi bilang bahwasanya kalau kita apa namanya tadi Kohen bilang untuk diri itu kita harus berani berkorban gitu supaya nggak masuk di level survive gitu ya. Karena level survive itu sakit banget, iya benar sakit gitu dan muter-muter di situ aja gitu ya. Dan hasilnya juga berbeda lah. Soalnya bukan hanya sekedar pengetahuan kita yang bertambah, cara kita react kepada masalah yang kita hadapi juga berbeda. Kemudian tubuh kita juga berbeda, senyum kita juga berbeda, wajah juga berbeda. Itu yang jelas gitu. Jadi Hmm. hari ini benar-benar yang miracle gitu. Saya nggak pernah memvisualkan Tuhan itu dengan diri saya gitu. Jadi saya hanya smile gitu. Dan yang membuat melihat cepat perubahan itu saya lihat karena semua yang Kohen suruh tuh saya jalanin gitu. Ya menatap matahari, berjemur, itu nggak pernah saya lakukan sebelumnya. Yang saya lakukan tuh hanya grounding, kontemplasi itu saya lakukan. Tapi yang sinar matahari berjemur itu enggak. Setelah dengan Kohen baru saya lakukan gitu. Dan pertama kali melakukan menatap matahari itu nangis, sedih. Oh, benar sedih. Kenapa baru dilakukan? Kan I udah dari don't awal. know. I don't know. No, I mean itu hari ini Kohen kasih tahu, saya langsung lakukan sampai hari ini. Saya selalu lakukan. Maksudnya Oh, oke. the first time I do that, saya nangis, sedih banget. Jadi saya ingin sharing bahwasanya ketika izin Tuhan itu benar-benar terjadi gitu. Saya ingat-ingat feedback ke belakang gitu ya. Kohen menemukan saya gitu kan. Terus kalau nggak Kohen menemukan saya, mungkin saya udah nggak tahu ya. Mungkin ya akan hantam sana hantam sini kali ya dengan bypassnya gitu kan. Merasa udah sembuh, merasa baik-baik saja gitu. Ternyata enggak gitu. Dan tadi apa namanya ada yang soal relationship. Kebetulan memang saya pelajaran yang saya pelajari memang tentang relationship gitu ya. Saya juga dulu sama seperti pertama kali saya belajar itu niatnya gitu ya Kohen ya. Niatnya tuh saya harus belajar supaya
suami saya meninggalkan perempuan itu, gitu loh niatnya. Anjay. Tapi tapi seiring berjalannya waktu, setelah belajar dan ketemu Kohen lagi gitu ya, poinnya bukan di sana. Dan kalau mungkin Kohen tanya gitu ataupun teman-teman sini tanya, dengan belajar Baika menemukan yang diinginkan nggak? Enggak. Tapi aku bahagia gitu. Nah sekarang aku bisa bilang bahagia. Oh my god. Jadi enggak, masalahnya yang saya katakan itu masih sama, tapi saya yang berbeda gitu. Hmm. Jadi buat teman-teman di sini tadi Kohen udah sentuh juga tentang bahasa cinta gitu ya. Apa yang pernah saya lakukan yang paling mungkin menurut teman-teman funny ya, lucu, tapi this is make a deep impact. Ketika saya di level, jadi bahasa cinta itu nggak selamanya kita sentuhan, seumur hidup sentuhan, enggak. Bahasa cinta itu sering waktu akan berubah-berubah, tapi di 5 itulah gitu. Saya pernah di level ingin dibelikan bunga gitu. Terus ya itu tadi seperti dulu pernah saya sharing, selalu berpikir bahwa suami kita tuh dukun gitu ya, paranormal yang tahu segalanya gitu kan ya. Jadi kata-kata ini tolong dilepaskan bahwasanya suami kita itu ataupun istri kita itu ya sama, dia nggak tahu walaupun kita udah yang, ya aku udah gini kok nggak peka sih, masa nggak ngerti sih, masa nggak sampai muntah darah juga nggak akan paham kalau kita nggak ucapkan gitu. Jadi saya ingin give gitu. Terus suami saya bukan tidak peka sih, memang dia bukan jenis yang romantis gitu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan Kohen? Saya beli bunga. Kan kalau di Bandung, di Dago, itu kan banyak yang jual bunga di pinggir jalan tuh ya. Saya beli bunga, and then saya tulis, makasih ya Ika sayang, I love you. Just like that. And then impact-nya saya senyum, and then I'm happy. I'm happy. Jadi kalau teman-teman pengen dibelikan apa, suami itu nggak pernah beliin apa-apa. Beli sendiri. Kalau misalnya mau ditulis, tulis aja sendiri gitu. Dan kemudian jangan fokus tunjuk ke pasangan, enggak. Jadi contoh yang saya lakukan yang betul ya, yang saya lakukan adalah ketika kita membayangkan gajah gitu, kita bayangin gajah, pasti gajah terus kan yang ada di pikiran kita gitu. Nah gajahnya itu kita ganti dengan jeruk nipis gitu, jeruk nipis, pasti gajahnya hilang, ganti jeruk nipis. Begitupun dengan problem, dengan yang berhubungan dengan relationship ya. Kalau kita fokus ke suami aja, ya mungkin kayak sekarang yang saya alami aja. Mungkin kesalahan yang pasangan saya lakukan 90%, yang saya lakukan 10%. Tapi yang 10% itu fatal. Memang kecil, tapi fatal gitu. Jadi ketika kita menunjuk keluar itu nggak akan menemukan jawaban. Apalagi kalau misalnya masih, iya saya udah memaafkan, tapi ya udah enggak. Makanya tadi kok masih ada Rasa tapi. aja ya. Iya rasa doang. Dan bahasa cinta berbeda. Kemudian tadi Kohen udah sentuh juga perjalanan seorang baby pasangan kita itu atau kita sendiri sampai di umur hari ini pasti dia melalui banyak hal. Yaitu inner child yang Kohen bilang tadi, inner child cup, blockage cup, dan rezeki ya memang berhubungan dengan itu karena vibrasi kan. Rezeki itu akan datang kepada yang smile, happy. Kalau hanya sedih dia nggak datang gitu. Jadi makanya marah itu kan api ya. Dan saya nggak mau sentuh itulah karena terlalu panjang. Jelas relationship itu hubungannya bereskan diri sendiri aja. Jangan lepaskan dia baik yang masalah bucin dan segala macam karena apa? Intinya kalau dia bukan jodoh, bagaimanapun ceritanya mau dipertahankan gimana juga bakal selesai gitu. Dan itu pasti ada jalannya gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak contoh tadi yang buat saya agak itu Rabu baru pulang, tapi sakitnya dari hari ini gitu kan. Jadi fokus aja diri sendiri gitu. Kalau bilang mau nikah ya sok aja gitu kan belum terjadi. Akhirnya apa? Saya mentor saya pernah cerita gini Kohen. Seorang postman, postman itu apa?
tukang Tukang pos. pos. Tukang pos. Nah, jadi ini berkaitan dengan Cohen yang selalu ajarkan always being present, hadir saat ini di sini sekarang gitu. Masa lalu and then masa depan. Tukang pos datang ke rumah kita, tok 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 gitu ya. And then kitanya nggak ada, kita lagi sibuk di masa lalu gitu. Tukang posnya pergi, pulang aja. Besoknya datang lagi, tok tok tok. Kitanya nggak ada, kita sibuk di masa depan. Akhirnya pergi lagi. Hadiah yang mau dikasih ke kita, akhirnya kita nggak dapet. Kemarin datang, kemarin lagi datang. Akhirnya dibawa lagi hadiahnya. Sama halnya dengan hidup kita yang kita sibuk dengan masa depan, masa lalu, hal-hal yang belum pasti gitu. Akhirnya semua yang ada di depan mata kita nggak bisa syukuri. Sementara kita tahu hukum daripada rezeki ketika kita bersyukur dengan yang sedikit. Yang sedikit itu apa? Ya mata, ya kaki, ya mulut, ya nafas. All the thing. Bukan apa yang kita punya, bukan. Dan satu hal lagi di agama kita Islam, I don't know di Buddhis ya, tapi saya rasa ada lah. Setiap berapa kali satu hari itu, malaikat itu bertanya kepada organ kita, hai tangan, gimana si Ika memperlakukanmu? Hai mata, gimana si Ika memperlakukanmu hari ini? Satu hari itu kalau nggak salah 75 kali. Bayangin teman-teman, kita nggak pernah bersyukur dengan mata, bilang ucapin terima kasih aja enggak, kita acknowledge aja enggak. Acknowledge itu bahasa Indonesianya apa, Kohen? Menyadari. Menyadari, yes. Menyadari mata kita aja enggak. Gitu. Jadi yang sedikit itu maksudnya bukan apa yang kita punya, harta bukan, tapi tubuh badan kita ini gitu. Mata, tangan, kaki gitu. Bersyukur dengan itu semua gitu. Setiap hari kalau bisa seperti yang journaling yang Cohen suruh journaling kan. Journaling itu gunanya apa? Misalnya saya kayak contoh ya, saya nggak tahu banyak sekali yang bertanya. Makanya saya ingin, padahal Cohen udah detail juga ngasih tahu. Contoh saya buat journaling contoh seperti ini. Hari ini aku marah karena suamiku pulang lambat. Kok aku marah ya? Kenapa aku marah? Oh, karena pikiranku itu berpikir kalau dia pulang terlambat itu karena dia pergi ke rumah perempuan-perempuan itu. Oh, padahal kan belum tentu. Tapi kenapa aku marah? Terus aku gali terus aku gali sampai aku menemukan, oh ternyata aku bucin, aku masih melekat. Oh, titiknya di sana, root cause-nya di situ gitu. Jadi akhirnya kita menemukan akar permasalahannya, itu maksud dari journaling itu gitu. Jadi ditulis semua marahnya dan honest gitu, jujur gitu. Jangan ada denial, tapi enggak kok suamiku yang begini ataupun istriku yang enggak ada. Semuanya tuh seperti saya bilang tadi, dia bikin masalah itu mungkin 90%, kita 10%, tapi 10% itu fatal gitu. And then one thing, kalau hari ini dia bisa bikin salah, kita pun one day bisa bikin kok. One day. Jadi jangan menganggap bahwasanya hari ini aku baik, semua rumah tangga ini berjalan mulus karena aku. Wow, amazing. Kalau hubungan itu dua orang, yang buat masalah itu nggak mungkin satu, pasti dua. Benar nggak, Kohen? Masalah itu nggak mungkin satu. Ya. Iya, benar. Dua orang, nggak mungkin satu. Dan masalah skalanya berapa ya memang berbeda gitu ya. Tetapi intinya dua. Dan yang harus diberesin yang mana? Ya kita dulu. Bukan dia, enggak. Karena apa? Dia itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol aja, yang bisa kita rubah, yaitu diri kita sendiri. Rumusnya hanya satu. Yang bisa kita rubah sesuatu yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol itu kita nggak bisa rubah. Itu poinnya. Jadi kalau urusan relationship ini sebenarnya dibilang susah, ya nggak juga. Dibilang nggak, ya susah juga. Tapi poinnya di sana penerimaan. Itu kayak Cohen tadi bilang, penerimaan, memaafkan, mengampuni gitu, dan menyadari bahwa di dalam diri dia adalah aku adalah dia. Jawabannya percikan Tuhan itu ada dalam diri dia, dalam diri aku, dan kita semuanya adalah percikan Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang ya dulu saya berpikir untuk belajar itu karena ingin supaya itu ekspektasi lah gitu ya. Dan hidup yang paling penuh penderitaan itu karena ketika saya hidup di ekspektasi itu gitu. Jor-joran bikin latihan segala macam gitu. Tapi endingnya 1 jam oke. After that problem. Karena apa?
ekspektasi kan, bukan karena diri sendiri gitu. Jadinya capek. Makanya begitu ketemu Cohen cuma nelpon, belum Cohen hanya baru bilang halo itu ya, itu tuh udah nangis tau. Belum apa-apa loh, baru halo, ya halo Cohen gitu. Terus baru nangis gitu, terus udah gitu kena kipas. Udah kena kipas tinggi lagi gitu. Terus tadi saya dengar si Juli dikasih bakar tungkunya 3 kali. Saya langsung 5 kali, makanya tadi gila dia 3 kali, aing teh 5 kali. Pembakaran tungkunya 5 set, and then pernapasan dengan visual lotus 10 set. Wow, tapi alhamdulillah. Jadi ternyata apapun itu ketika kita tidak menyimpulkan, menerima dan menjalani aja gitu ya, itu yang memberikan makna banyak. Karena apa? Jawabannya di guru sejati. Di mana guru sejati itu? Ya diri kita sendiri ini ternyata. Tapi kayak tadi saya bilang, hadiah yang tadi divisualkan, nggak ada jawaban tapi bisa smile gitu. And then rasa nyaman, tenang, alive, all the thing gitu. Nggak ada pekerjaan kan, hanya visual doang tapi memberikan impact. Karena apa? Udah ada pengertian di dalamnya gitu. Jadi guru sejati itu adalah diri sendiri gitu kan. Jadi buat teman-teman perempuan ya, kalau udah urusannya pasangan itu intinya masuk ke dalam diri. Apa yang Cohen berikan di sini itu udah komplit. Asal kitanya jangan ngeyel, jangan menyimpulkan, dan kurangi tapi itu kan. Tapi Cohen jangan ikuti aja kata Cohen, pasti teman-teman menemukan jalan. Kalaupun beruntung lah bisa jalanin dengan hal yang gratis, beruntung. Tapi nggak semua orang, tapi pasti ada. Namun memang hasil yang berbayar itu berbeda gitu. Saya Cohen sampai hari ini saya masih belajar, itu udah habis around 200, masuk 200. 200 juta? Ya. Wow. Dan ilmu Cohen yang hanya satu itu mengkomplitkan semua yang 200 juta. Bayangkan teman-teman. Bayangin. Dengan yang juta, guys. Cuma ngurusin psikologi itu ya. Psikologi relationship lah. Dia lebih fokusnya di relationship dan tentang diri, self ya all the thing. Namun semuanya bisa saya keluarkan dengan melampaui ketika Cohen udah buka pintu itu gitu. Sebelum ketemu Cohen semuanya bisa saya pahami, saya ngerti gitu, tapi tidak ada rasa. Nah ya, ini rasa. Betul, akhirnya saya dapat jawaban. Rasa, situ poinnya. Bukan lagi logik ya. Yes, that's right. 200 juta apa tadi ya? Oh, belajar Mbak. Betul. Itu dia beli pengalaman. Beli pengalaman. Iya benar, beli awalnya. Beli pengalaman. Karena gini ya guys ya. Jadi Mbak Ika ini kan saya nggak tahu ya. Jadi connect untuk coba lo pantau ya, udah dipantau. Nah ternyata tuh dia baru ngomong nih udah habis 200 juta misalnya. Nah setelah dia beli pengetahuan itu seharga 200 juta, kan saatnya praktek dong. Tapi iya. yang lucu dia belum sembuh udah mau nyembuhin orang gitu loh, kan kocak ya. Didiamin, ketawain aja tau gak lo. Jadi teman-teman, sebelum saya ketemu Cohen itu, saya udah belajar tentang sebagian yang dari Cohen ajarkan ini 2 tahun yang lalu gitu. Dan tapi teman-teman, yang saya lakukan selama itu bypass tanpa saya sadari gitu. Dan itu berlanjut dan endingnya teman-teman berakhir dengan selalunya kayak edik gitu. Ediknya tapi edik yang posesif gitu loh. Nah, begitu escape itu sebenarnya bentuk pelarian diri. Betul, escape, benar, escape. Gitu. Dan ketemu Cohen ini sebenarnya nggak ada yang nyuruh, sendiri aja kayak orang ini kok kayaknya
apa yang disampaikan kok sama ya, cara penyampaian, kemudian penerimaan kepada orang itu, welcome-nya itu kok sama gitu. Cuma bedanya beliau tidak posesif ya, kalau aku kan posesif gitu kan. Dan merasa bahwasanya setiap orang itu harus kusembuhkan gitu kan Iya, dulu. tugas suci ya. Tugas suci betul. Udah merasa jadi malaikat ya. Betul, betul. Dan tidak Tapi malaikat bertanduk, guys. Iya, betul. Karena masih ada egonya. Benar, egonya tinggi banget, tinggi banget. Tinggi banget. Jadi teman-teman, ketika kita belajar dan ingin menyembuhkan orang lain, itu ternyata itu ego gitu. Dan ketika kita menyembuhkan itu, di situ kekuatan masalah di dalam diri kita 3 kali lipat besarnya. Mengerikan. Jadi alangkah baiknya gitu, ini pelajaran yang sudah saya lalui ya, supaya teman-teman nggak melewati dan supaya masalah relationship tidak campur aduk jadi gila ntar lama-lama gitu kan. Jadi setelah itu akhirnya edik kan gitu, dan setiap ada sesuatu inner child-nya muncul karena saya bertumbuh itu tidak dengan orang tua saya gitu. Jadi saya bertumbuh dengan orang lain. Ibu saya mengirimkan saya di umur 7 tahun kepada paman gitu. Nah, jadi inner child saya, trauma saya, luka batin saya sangat penuh gitu. Dan saya sangat dendam kepada ayah saya gitu. Ayah saya kebetulan mempunyai istri lebih daripada 1 gitu. Dan akhirnya saya menarik lelaki yang sama gitu. Karena saya sakit hati kepada beliau gitu. Dan kemudian kepada ibu, gitu. Kenapa sih aku dikasih, kenapa nggak yang lain, bla 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 gitulah. Jadi semua yang sakit hati, makanya tadi Cohen selalu tanya, dan kita pun memang kalau dalam relationship selalu berhubungannya dengan urusan kita kepada orang tua. Bukan hanya relationship lah ya Cohen ya, semuanya berhubungan dengan hubungan kita dengan orang tua. Jadi kalau Jangkarnya di situ. Iya, jangkarnya di sana. Jadi kalau ayah itu tentang keuangan, ya rezeki kita lah. Kalau ibu itu relationship-nya kita gitu, hubungan kita dengan ibu. Kalau bermasalah pasti relationship kita juga problem gitu. Jadi begitu saya belajar Cohen pas udah berapa tahun itu kok kayaknya nggak tahu kayaknya enak aja kali ya kalau ngobrol sama orang itu gitu. Dan Cohen dari dulu saya tuh pengagum Kuan Yin. Makanya begitu ketemu Cohen ini saya masih nyari what's going on, kayak ada something yang harus, ya nggak penting tapi one day saya akan dapat jawabannya gitu. Jadi dulu kalau lihat Kuan Yin itu sama kayak informasi buat teman-teman, saya mualaf gitu ya. Dan saya mualaf bukan karena pasangan, tapi saya dapat sendiri gitu. Kalau saya menyamakan Kuan Yin itu, sayangnya itu sama dengan Nabi Isa, Yesus. Sama. Baik banget gitu ya, humble gitu ya. Jadi apa ya? Energinya welas asih dia. Iya benar. Benar-benar apa ya? Membuat saya mencintai agama yang saya anut sekarang, Islam. Dan saya pertama kali yang saya lakukan adalah mengenal Rasulullah, gitu. Mengenal Rasul. Itu yang saya lakukan pertama kali. Jadi buat teman-teman yang urusannya dengan relationship, itu hubungannya, apapun itu, hubungannya akan berawal di hubungan kita dengan orang tua. Dan ketika saya memaafkan ayah saya, kemudian memaafkan ibu saya, oh iya ya, mama saya mah zaman itu mana ada kayak sekarang bisa belajar parenting, all the thing gitu ya. Dan ketika saya tanya mama saya bilang, "Mah, kenapa sih aku yang dikirim ke sana, tapi itu udah level udah baik lah ya." Ya kan mama, papa kamu kan tukang kawin. Jadi mama takut kalau kamu mah nanti tidak bisa mendapatkan pembiayaan yang bagus. Jadi kalau kamu tinggal sama paman kamu kan paman kamu orang kaya, kamu setidaknya pasti bisa berhasil gitu. Di situ kan saya nangis kan. Nangis dan wow. Dan ketika saya breathwork melihat ibu saya beberapa kali gitu ya, dan melihat sampai di level ketika melihat dia menyusui saya sambil nangis itu kayak yang wow, kasihan banget ya perempuan itu gitu.
oh iya ya gitu. Akhirnya saya memaafkan, benar-benar memaafkan dan saya boleh peluk gitu. Jadi buat teman-teman yang ada rasa kayak kalau kenapa ya aku tuh sebenarnya sama mamaku tuh aku kangen, tapi kalau udah deket kok panas ya gitu kan. Ataupun kayaknya kalau mau meluk kok rasa sungkan ya gitu. Pasti ada something wrong di sana gitu. Nah, sekarang saya bisa memeluk beliau dan apa? Beliau tidak bisa peluk saya karena dia merasa bersalah lah segala macamnya gitu. Jadi ternyata hidupku itu sejak di rahim itu udah jungkir balik gitu ya sampai hari ini gitu dan ya awakening beberapa kali dan sekarang baru saya tahu itu awakening gitu. Dulu saya nggak tahu, saya kira oh aku tuh memang banyak dosa makanya Tuhan itu hukum aku gitu. Jadi aku melabelin Tuhan itu penghukum, pembalas gitu kan. Kalau bukan anak Tuhan nggak akan ada yang baik-baik gitu. Aduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi belajar yang mahal, belajar yang apa, ketemu mentor, ketemu guru kayak Kohen. Buat teman-teman gunakan dan lepaskan diri dari ingin instan gitu ya. Memang kayak Kohen bilang, proses yang sakit itu memang diizinkan juga gitu. Contoh kayak saya, kenapa nggak dari awal Kohen bilang, Kak, DM saya ya. Kenapa coba? Kan gampang aja sebenarnya. Tapi enggak gitu. Energinya yang saya yang energi Kohen tuh saya tarik dan akhirnya sendirinya gitu. Walaupun pertama kali masih ego aja. Ah, masa sih iya sih aku belajar sama dia gitu kan. Udah gitu aku callnya Bang Syam sama Kak Arlen. Bukan langsung Kohen, enggak. Aku ke orang lain dulu. Itu ego loh, bayangin teman-teman. Ego tuh ya itu berasal dari inner child saya kan yang nggak pernah dapat orang tua validasi. Jadi ego tuh lebih gede dari orang normal. Berbeda dengan orang normal yang mungkin ibu bapaknya ada gitu. Berbeda. Dan akhirnya ya kenapa saya pilih berbayar ya? Karena saya level sakitnya beda gitu. Kayaknya Panadol itu contoh kayak misalnya teman-teman Panadol sembuh, saya di atas Panadol mungkin gitu. Jadi buat teman-teman yang punya cerita hidup yang sama, hampir mirip gitu ya. Ya hal pertama yang dilakukan memaafkan diri, mengampuni diri, semuanya diri dulu, nggak ada di luar. Setelah bisa, tadi ada bilang saya berkonflik aja sama orang luar. Ya iya dengan diri sendiri aja kita konflik. Gimana dengan orang lain gitu. Dengan diri aja kita konflik. Jadi nggak usah nanya, kenapa ya aku kok sama orang tuh gak ini ya? Pasti di dalam diri kita yang problem, bukan di luarnya gitu. Jadi jujur dengan diri sendiri dan jangan merasa kalau dulu sebelum saya sharing ini Kohen, bahkan sampai sekarang di Kuala Lumpur, saya belum berani untuk sharing yang the truth. Ini sekarang ini kan public ya, ini public. Ini breakthrough yang saya lakukan Kohen. Ya itulah keberaniannya hadir gitu loh, netral. Iya, betul. Dan selalu dulu saya pikirkan gini Kohen, aduh nanti kalau orang tahu gimana ya? Apa namanya Kohen? Jaga image ya? Jaim. Yes, jaim gitu. Nah kalau sekarang enggak, all the thing I can sharing and then ternyata gibah itu disebutkan gibah kalau tidak ada makna. Gitu. Tapi kalau kita kayak sekarang nih, kan baru belajar ya. Belajar itu kan bukan menggibahkan gitu, bukan curhat juga bukan, tapi apa yang saya Kohen ataupun yang naik tadi lampaui, lewati, di sharing di sini supaya teman-teman nggak masuk ke sana gitu. Itu keuntungan teman-teman di sini gitu. Kita berikan shortcut ya Kohen ya. Pembelajaran lah. Iya, cara tercepat supaya kamu nggak usah lewat sana ya. Sana tuh lo ada jurang gitu. Nah, kita tuh sedang di fase itu sharing ini gitu. Jadi kalau udah urusan relationship, apa yang Kohen berikan ini, jangan hanya kalau saya nggak pernah SS, tapi saya catat. Karena apa? Salah satu terapi untuk tenang itu menulis kan. Gitu. Jadi kalau teman-teman nulis apa yang Kohen berikan ini, kemudian kan telinga mendengar nih, menulis itu kan udah terapi nih, gitu ya. Jadi bagus ditulis teman-teman. Jangan di SS. Boleh di SS kalau memang benar-benar really you will be right.
Tapi kalau memang hanya kayak menjadi banyak-banyakin galeri for what gitu ya, dan itu nggak akan memberikan impact. Gitu. Jadi ditulis aja, tulis kayak kan pola respon gitu kan, data respon diri gitu. Dan kemudian relationship ini love language untuk apa namanya bisa dicari di Google untuk mengkomplitkan itu ada blueprint juga. Jadi blueprint kita dengan blueprint pasangan itu beda gitu. Nah, untuk mengkomplitkan tapi ya itu tadi tetap aja kayak Cohen bilang harus penerimaan, memaafkan, mengampuni itu masuk ke dalam diri dulu, diberesin dulu dalam dirinya, inner child kah, trauma kah, blockage kah, corak kah. Nah, corak ini yang perlu diberesin. Minggu lalu saya sharing tentang corak kan ya, yang saya terbiasa, perempuan itu nggak boleh duluan ngomong cinta, perempuan itu nggak boleh ngejar laki-laki, itu saya adopt gitu. Dan akhirnya rumah tangga saya yang hampir 20 tahun, itu saya bawa-bawa gitu. Sampai bayang teman-teman, sampai ini rumah tangga udah 20 tahun dan suami saya selalu bilang gini, kamu tuh ya, aku duluan gitu. Bayangin 20 tahun. Karena saya mengadop itu tadi. Kalimat bahwasanya perempuan itu nggak boleh duluan gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita terima dan belajar dan selalu mendengar, membaca apa saja gitu, itu perlu supaya dengan sendiri nanti ada beberapa dalam diri kita itu menarik sesuatu yang pertanyaan dalam diri ataupun bersih-bersih lah kayak Cohen bilang bersih-bersih. Jadi pembakaran tungku itu sama dengan kita datang kepada Cohen itu dengan wadah kosong gitu. Jadi wadah kita tuh kosong, jadi masuk ke Cohen udah baru gitu, wadahnya bersih kayak kopi, tinggal dikasih gula sama kopi. Nah, masuk ke Cohen udah kosong, pattern kah, inner child kah, all the thing udah dirilis gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau relationship itu berhubungan dengan luka batin, inner child, and then itu perlu orang yang ahli lah di situ. Jadi nggak karena luka batin semua itu di dalam diri kan, dan itu bisa kita wariskan. Nah, itu perlu teman-teman tahu. Itu kita wariskan kepada keturunan kita. Jadi kalau Cohen bilang privat, ada karena memang jangan main-main yang namanya trauma, luka batin segala macamnya ini kita wariskan ke anak kita nanti. Kalau kita nggak beresin, tapi kalau kita beresin itu berarti stop di kita, gitu. Jadi gitu. Oke deh. Jadi aku hari ini benar-benar dapat hadiah itu Cohen happy banget gitu ya. Tanpa ada kata, tanpa ada action, I just feel it. Hanya rasa. And then I'm happy, gitu, I'm happy. Jadi kalau teman-teman nanya, udah bayar 200 juta, masalahnya selesai nggak baik Pak? Enggak. Tinggal masih bersama itu perempuan. Iya. Tapi akunya yang mempunyai jawaban tentang perjalanan gitu, bukan tentang manusia yang melakukan kesalahan, tidak, bukan tentang itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah ya itu tadi Cohen bilang Tuhan yang mengizinkan gitu. Kalau kamu mau komplain sama yang mengizinkan. Kalau nggak terima, bilang sama yang mengizinkan, berani nggak? Tapi ya perlu belajar lebih dalam lagi tentang apa sih ini hidup dan apa yang Cohen berikan ini. Teman-teman beruntung, gratis. Beneran, gratis. Jadi banyak-banyak berdoa buat Cohen ya sebagai ucapan terima kasih gitu, dan tetep layar gitu kan sampai 100K. Ya gitu Cohen. Thank you so much. Thank you teman-teman. Thank you, baik Kak. Oke, bye. Semangat. Oke, bye. Yowis. Sampai di sini dulu ya guys. Ntar kita lanjut. Sekarang hari apa ya? Hari Jumat. Berarti ntar kita lanjut
Senin. Oke, jadi ya yang baru join, Kohen Do Live setiap Senin, Rabu, Jumat. Ya. Jamnya jam berapa? Ya karena sekarang lagi terawih. Lagi bulan puasa, ya berarti mulai jam 8, biasa jam 19.30. Ya. So, semoga dapat sesuatu. Semoga banyak pembelajaran yang menunggu untuk dipraktekkan, karena pengetahuan, ilmu kalau nggak dipraktekin tuh ya cuma tahu aja gitu loh. Ya, belum bisa ada perubahan. Oke. Kita ketemu lagi nanti. Sehat selalu. Tetap semangat puasanya. Ya. Jangan mikirnya takjil mulu ya. Aus aja ya. Tetapi belajarlah untuk berdamai dengan nafsu-nafsumu itu gitu loh. Oke? So, tetap semangat, tetap belajar, tetap praktek, tetap bertumbuh jiwanya. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi nanti. Yang terpenting adalah I love you all. Bye. Thank you, thank you. Rendo monene kauro malu mas nih kari ko. Mas agora Lah, batu renda gak tuh. agora Escuta, buat tem penting kiri, mau utamakan kiri kalau pus kare. agora buat kade waktu kade bo kade ki agora kade lah nih tena. Agora kade standar Agora kade lah kare ya. pilop sotiana. Ulu. Agora tu hare kare atau bahare fale ultimate. Ultimate side ini mah kade lah laku nih. Ultimate है इतने kare murni है इतने. Ultimate ini kade he, tahun Emang ini pro kade player ini. sih paling kare 3-4 ini. Top global Ini nomor murni satu nih kali yang kade he paling. tahun ini. Mas Be, ini mas Evan dia aku harus dia. Kabe ante kasir na tono hoy dani. Kare 3 nih. Kalau emang pro player ini, ya kalau biasa. ini. Boleh. Fabian. Agora kade lambar laku tambah sih dah. Lah. Pro player sih nih. Ini kalau lagi man. Emang Halimar Heaven deh, mas emang pro player. Kade si ratu kade 3-4 mas be ini emang Halimar Heaven tuh bohot nih.